Menjadi seorang mandor adalah pekerjaanku 2 tahun belakangan ini. Aku merasa sangat senang dengan posisi ini. Apalagi dari dulu aku memang sudah sering bekerja di lapangan. Sampai akhirnya, karena kerja kerasku, aku pun ditunjuk untuk menjadi kepala proyek di sebuah pembangunan. Atau orang-orang menyebutku mandor proyek. Namaku Angga. Sebenarnya aku sudah bekerja di proyek pembangunan kurang lebih 5 tahun. Aku juga termasuk perantau dan asalku dari Jawa Tengah. Saat itu ku ingat, aku sedang mendapatkan proyek pembangunan sebuah kafe yang terletak di sekitaran daerah Bandung Selatan. Timku tidak banyak saat itu. Kurang lebih hanya sekitar 6 orang saja, termasuk aku sebagai leadernya. Singkat cerita, proyek pembangunan pun sudah 75% selesai. Bangunannya sudah jadi, ada 2 lantai. Tinggal mengecat dan finishing selesai. Aku diberi waktu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan proyek ini. Hari itu, ketika waktu beranjak malam, semua pekerja termasuk aku kembali ke tempat peristirahatan sementara. Sebuah rumah yang disewa tidak jauh dari lokasi. Ketika yang lain sudah kembali ke rumah, aku masih berada di tempat pembangunan itu sambil menghirup udara malam dan mengecek beberapa bagian di kafe itu. Aku cukup puas dengan hasilnya. Senang rasanya dapat proyek pembangunan ini, karena menurutku ini akan jadi sebuah kafe yang bagus di area seperti ini. Dan tiba-tiba aku mendengar ada suara ketukan pintu dari bawah. Ketika itu posisiku ada di lantai 2. Siapa ya? Suara ketukan itu masih terdengar. Aku menengok dari tempatku berdiri di lantai atas. Kulihat seorang nenek-nenek berdiri di depan pintu bawah sambil membawa kantong plastik. Aku pun segera turun. Dan ketika ku buka pintunya, kemana nenek itu? Aku menengok ke sekitar bangunan ini. Tidak ada siapapun yang terlihat. Mungkin udah pergi lagi kali ya. Aku kembali lagi masuk ke dalam dan menutup pintu. Belum sampai 10 detik, suara ketukan pintu itu terdengar lagi. Kontan aku langsung membuka pintunya. Dan tidak ada siapa-siapa. Sekali lagi kulihat ke sekitar, tidak ada orang. Padahal jelas ketukannya terdengar dari belakangku. Dan rasanya tidak mungkin kalau
aku buka pintunya tidak ada siapa-siapa. Aneh. Aku kembali menutup pintunya perlahan. Kali ini aku menunggu beberapa saat dan menatap ke depan pintu. Agak was-was sih. Dan pintunya kembali diketuk. Ditambah kini ada suara perempuan parau berkata, "Punten, ya, jelas suara nenek-nenek ada di depan pintu. Aku pegang gagang pintu itu lalu mulai menarik gagang pintunya. Dan ketika pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Lagi-lagi kosong. Aku mulai panik ketika itu. Aku coba mengintip keluar, menengok kiri, kanan, dan sekitar. Tapi tidak ada siapa-siapa. Namun ketika aku balikan badan dan melihat ke arah belakangku, berdiri di dekat tangga menuju ke lantai 2, ada sosok nenek-nenek tua dengan pakaian serba hitam. Sebelah wajahnya terlihat hancur. Sosok nenek itu berdiri agak membungkuk. Dengan satu tatapan tajam mengarah ke arahku. Dan tiba-tiba mulutnya terbuka menganga. Dan nenek itu terlihat seperti kesakitan. Dia memegang lehernya dengan mulutnya yang menganga. Dan tiba-tiba saja badannya lunglai dan dia terjatuh dari tangga itu dan terkapar di lantai. Badannya kulihat masih bergerak-gerak seperti kejang. Dan tanpa pikir panjang, aku langsung keluar dari bangunan itu dan cepat-cepat menuju rumah. Sempat ku tengok lagi dan sosok itu sudah tidak ada. Aku berlari menuju pemukiman. Dan di sana ada sebuah desa. Aku berlari melewati jalan yang kiri kanannya adalah hutan bambu. Suasana kala itu sangat sepi. Namun, lama-kelamaan, dari kejauhan kulihat ada cahaya. Aku melihat iring-iringan, sertai suara musik. Iya, terdengar suara musik gamelan. Aku merasa agak tenang saat itu.
karena aku tidak sendirian. Iring-iringan itu semakin lama semakin dekat. Kulihat ada juga seorang penari di depannya, menari lengkap dengan pakaian tradisional, dan pengiringnya berjalan mengikuti penari itu. Aku pun berjalan semakin dekat dengan iring-iringan. Penari itu memakai kebaya berwarna hijau dengan selendang berwarna kuning, menari dengan lincah. Dan aku seperti terhipnotis melihat perempuan itu yang menari. Wajahnya terlihat cantik. Aku seakan terpesona, tak bisa bergerak. Sampai ketika aku berkedip, iring-iringan serta suara gamelannya hilang seketika. Kini menjadi gelap kembali, tapi ada seseorang yang berada di tengah jalanku. Dia menari-nari tanpa iringan apapun. Namun ini berbeda. Terlihat kebayanya berwarna hitam semua. Dan ketika aku sadar, yang menari itu adalah sosok nenek yang kulihat tadi. Wajahnya terlihat hancur dan terlihat matanya hampir keluar. Dia tersenyum dan terdengar suaranya seperti tertawa. Badannya yang bungkuk terus melenggak-lenggok sangat mengerikan. Buru-buru aku langsung balik badan dan berlari secepatnya menjauh. Aku tidak lagi menengok ke arah belakang atau kemanapun. Aku terus berlari hingga sampailah aku di sebuah pos kamling. Warga yang jaga di pos itu pun coba bertanya padaku kenapa aku berlari seperti itu. Dan kebetulan salah satunya mengenalku sebagai mandor proyek pembangunan kafe. Aku pun ceritakan apa yang kualami. Bapak-bapak itu pun mengantarku kembali ke kafe untuk mengunci pintu-pintunya. Setelah itu mengantarkanku pulang. Barulah mereka bilang bahwa tempat di mana kafe itu berdiri sekarang dulunya ada sebuah rumah yang sudah kosong sangat lama. Rumah itu pun dirobohkan dan diratakan. Konon, menurut cerita, ada seorang nenek yang tinggal di sana. Nenek itu dulunya seorang penari. Beredar rumor dia bersekutu dengan makhluk halus agar tari-tariannya sangat bagus dan disukai oleh orang-orang. Namun perjanjian yang mengikatnya membuat dia sengsara. Nenek
nenek itu akhirnya hidup sendirian. Dan sampai akhirnya ajal menjemputnya. Kejadian ini sudah sangat lama. Mungkin puluhan tahun yang lalu. Namun sepertinya ada sesuatu yang masih terkubur di dalam sana yang membuat sosok nenek itu masih berada di sana.